Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak dan anak-anakku mahasiswa, alhamdulillah pada siang hari ini, Jumat yang berkah ini, kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dapat hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita salat Jumat. Saudara-saudaraku sekalian, kita sudah berada di penghujung Zulqa'dah. Berarti besok menurut catatan kalender bahwa akan masuk 1 Zulhijjah. Zulhijjah ini merupakan salah satu di antara bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan mulia. Ya. Terutama pada awal-awal dari bulan Zulhijjah. Ya. Dari 1 sampai 10, kemudian diiringi dengan tasyrik lagi 3 hari lagi. Inilah yang kita maksudkan dengan bulan-bulan hari-hari yang mulia itu. Saudaraku sekalian, mengingatkan kita bahwa ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam. Di ayat tadi sudah saya bacakan bahwa sesungguhnya Baitullah Ka'bah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkata mubarakan. Sungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang terletak di Bakkah. Yaitu Bakkah itu nama Makkah yang diberkahi. Itulah Baitullah yang sekarang ini. Intinya bahwa Allah telah menempatkan suatu tempat yang mulia di bumi ini untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka tawaf dalamnya, kemudian rukuk, sujud, salat, berzikir, bertasbih, bertakbir. Ya, inilah maknanya itu. Dan itu terletak di Bakkah. Dan kita tahu juga bahwa kewajiban haji seperti ayat tadi itu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia diwajibkan untuk berhaji, untuk pergi melaksanakan haji ke tempat itu, ke Baitullah itu, man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu untuk pergi ke sana, mampu dari segi biaya, dari segi keamanan, dari segi kesehatan dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, haji kalau kita lihat dari segi teologis dan sosiologisnya itu bermakna pertama. Dari segi teologis bahwa haji itu adalah bagaimana membangun keakraban, kekariban dengan Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana merasa tumbuhnya muqarabah dan muraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Memantapkan itulah sebetulnya pelaksanaan haji itu. Qarib, karena Allah itu mengqarib. Wa iza sa'alaka anni fa inni qarib. Selain daripada qarib, kita juga harus merasa senantiasa diawasi. Disebut muraqabah. Allah selalu tahu apa yang kita lakukan. Apabila itu hilang dari perasaan manusia, maka segala kejahatan akan terjadi. Kejahatan apapun bentuknya itu diawali dengan merasa sudah tereliminir, terisolasi batin dan jiwanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak merasa bahwa dia diawasi, ketika dia tidak merasa bahwa Allah mengetahui apa yang dia lakukan, ketika dia tidak merasa bahwa apa yang dia sebut, apa yang dia ucapkan tidak diawasi, tidak diikuti Allah Subhanahu wa taala, inilah puncak daripada apa yang kita sebut dengan timbulnya maksiat, timbulnya keonaran dan segala macam itu. Oleh karena itu secara teologis haji itu haruslah bisa mampu meletakkan, mendudukkan manusia pada posisi merasa dekat dengan Allah, karena mereka menjadi tamu Allah, Dufur Rahman, berada di hadapan Baitullah yang kita sebut tadi itu, rumah tempat ibadah yang mulai dibangun itu. Tetapi lain daripada itu lagi, merasa bahwa batinnya tidak pernah merasa jauh dan tidak pernah merasa tidak dikontrol, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu ini sangat penting secara teologis. Yang kedua, secara teologis juga mengatakan bahwa orang-orang yang pergi ke Mekah itu, orang yang pergi ke tanah suci itu adalah merupakan napak tilas daripada perjuangan para rasul. Siapa itu? Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah daripada aktor yang paling berperan di dalam pelaksanaan haji itu. Kalau Ibrahim adalah orang yang sangat tegas untuk membasmi syirik seperti yang dilakukan di tempat dia ketika dia menghancurkan patung-patung. Ismail orang yang rela untuk dikorbankan, suatu sifat mental yang sangat tinggi sekali nilainya. Dan Muhammad SAW adalah orang yang berjuang dari Makkah kemudian Madinah, membentuk sebuah daulah yang besar yang umatnya berkembang, bersebar seluruh penjuru dunia. Tapi lain daripada itu juga ada tokoh Hajar. Itu siapa tokoh Hajar itu? Seorang yang memiliki kemampuan fisik dan spiritual yang tinggi, di mana dengan kekuatannya dia berupaya untuk menunjukkan rasa kasihnya kepada anak Ismail, sehingga berlari-lari antara Safa dan Marwah, sa'i, kita sebut sa'i. Dia berusaha, dan ini merupakan kepada kita bahwa orang mesti berusaha untuk mencapai sesuatu. Ini tokoh-tokoh itu secara teologis juga. Tetapi tidak juga kita lupakan bahwa haji itu juga secara sosiologis sangat penting. Kenapa? Karena di sana adalah pertemuan seluruh manusia, seluruh umat Islam sedunia. Paling tidak kita akan melihat bangsa-bangsa manakah dunia yang pernah menjayakan Islam, yang telah berbuat untuk Islam, yang telah mengukir sejarah besar selama 15 abad ini. Pertama tentu bangsa Arab, dimulai sejak tumbuhnya Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Tetapi juga tidak hanya bangsa Arab saja, tapi juga bangsa Turki. Ketika bangsa Turki menunjukkan keunggulannya di saat-saat umat Islam terjepit di antara kekuatan Mongol dan Salib,
Maka dia menunjukkan kehebatannya, itulah lahirnya Turki Utsmani. Dan kehebatannya bisa menguasai 3 benua. Ada kekuasaannya di Afrika, ada kekuasaannya di Eropa, dan ada kekuasaannya di Asia. Nah, ini bangsa yang kita lihat sudah menjayakan Islam. Nah, kalau kita juga berpikir-pikir, kapankah kira-kira Indonesia ini akan menjayakan Islam? Ya, memberikan kontribusi yang besar bagi peradaban Islam dunia ini. Nah, oleh karena itu maka secara sosiologis haji itu perlu dimaknai bahwa ukhuwah, persatuan Islam itu sesuatu yang mutlak, dan di tengah-tengah itu juga haruslah bisa mampu umat Islam itu melahirkan peradaban dunia. Jika peradaban dunia telah pernah dipegang oleh umat Islam untuk berapa ratus tahun lamanya, kemudian timbul era kemunduran, nah inilah saat-saat untuk bisa menunjukkan kembali kebangkitannya. Nah, walaupun mungkin itu masih panjang, karena peradaban Islam itu harus kita lihat dari kekuatan politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, sosial, dan juga kehidupan beragama. Bagaimana kekuatan politik umat Islam dunia? Barangkali bisa kita baca, kita tanya diri kita sendiri masing-masing lah, apa yang sudah kita lihat yang terjadi di Gaza, menunjukkan apalah kira-kira kekuatan politik Islam dunia ini. Nah, ekonomi di mana? Apakah sudah menjadi pionir umat Islam dalam bidang ekonomi? Kita lihat sendiri, umat Islam belum lagi merupakan negara-negara yang terdiri negara-negara kaya, tapi masih banyak lagi negara di daerah umat Islam itu dalam status masih berkembang. Ilmu pengetahuan, bagaimana posisi umat Islam dalam bidang pengetahuan di abad-abad sekarang ini? Mana itu Universitas Islam ranking 100 dunia saja susah mencarinya. Nah, masih jauh kalau begitu. Karena begitu apa? Harus bergejolak dalam diri kita untuk upaya kebangkitan peradaban Islam. Saudara sekalian, inilah barangkali tinjauan kita dari 2 hal itu, yaitu dari segi teologis dan sosiologis tentang pelaksanaan ibadah haji. Nah, sekarang saya masuk kepada kita yang tidak berangkat haji ini. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita melihat bahwa hari-hari 10 ini disebutkan ya, sebenarnya hari-hari 10 ini hari-hari yang sangat penting bagi kita dalam rangka meningkatkan takarub diri dan meningkatkan takarub kita kepada Allah itu. Dan meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Maka kita melihat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang penting bagi kita. Wal fajri walayal asr, limi fajar dan malam-malam 10. Ini maksudnya itu ya. Nanti mulai dari malam pertama, kedua, ketiga, keempat sampai malam hari raya ini. Itu merupakan malam-malam yang sangat penting. Malam-malam sangat penting dari sisi pendekatan diri kita kepada Allah. Karena itu mari kita beramal yang banyak-banyak. Berpuasa, berinfak, bersedekah, seluruhlah amal-amal kebajikan yang mungkin kita lakukan di malam-malam yang sangat mulia ini. Karena itu saudara sekalian, mari kita perbanyak ya kan zikir kita kepada Allah, takarub kita kepada Allah, tilawatul Quran kita kepada Allah, ya. Dan jangan pula kita lupa untuk berpuasa 1 sampai 9. Jika tidak mungkin kita lakukan itu, mari paling tidak Arafah, Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Oleh karena itu kita yang tidak berangkat ini siap juga kita beribadah. Tidak hanya mereka-mereka saudara-saudara kita, kaum famili kita yang sedang berada di Makkah Mukarramah, tapi kita juga
bisa mendapat bahagian daripada itu. Dan tentu juga yang sangat penting bagi kita, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini sangat penting kepada kita. Apa itu? Bahwa mari bagi yang mampu untuk berkurban. Ini juga menunjukkan apa? Dua makna di sini. Kesyukuran kita atas anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kurban qarib, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang akan tertampung di dalam ibadah kurban kita itu. Pertama, kesyukuran kita. Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Dengan rezeki itu tentu pantas kita untuk berbagi rezeki itu. Dan kemudian nama pun kurban itu qarib. Qurb itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat firman. Saudara sekalian, barangkali inilah khutbah singkat ini. Semoga bermanfaat kepada kita dalam rangka meniti melaksanakan kehidupan kita di atas permukaan bumi ini, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang senantiasa berupaya untuk selalu bagaimana dalam pikiran kita itu perbuatan baik apakah yang bisa saya lakukan. Nah, apabila itu kita programkan dalam diri kita, hari demi hari kita akan berkata dan bertanya dalam diri kita, perbuatan baik apakah yang bisa saya lakukan, sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.